Hatib. Dia lihat Hatib, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman. Nah, mereka ini kan tokoh bapak saya. Abu Bakar tokoh, Umar tokoh, Utsman tokoh. Mereka itu masih memiliki harta di mana? Di Makkah. Tapi kira-kira bapak saya, hartanya Umar ibn al-Khattab kalau masih ada di Makkah, kira-kira ada yang berani ganggu nggak kira-kira? Ini Umar ibn al-Khattab, ada berani ganggu nggak kira-kira hartanya di Makkah? Nggak berani. Oh, bisa dipukul sama Umar. Tayyib. Abu Bakar, ada yang berani ganggu kira-kira Abu Bakar? Masalahnya dia delegasi orang kaya, siapa? Abu Bakar. Siapa yang berani ganggu Abu Bakar? Sama juga dengan Utsman. Nah, ini ada sahabat Nabi namanya Hatib. Terselip bapak saya. Siapa yang kenal Hatib? Akhirnya Hatib, dia itu memiliki harta di Mekah, memiliki keluarga di Mekah. Ketika dia mendengar Nabi Muhammad ingin mengepung Mekah, sudah terbayang sama Hatib. Kalau sekiranya pasukan kaum muslimin mengepung Mekah, maka harta saya bisa menjadi harta rampasan, keluarga saya bisa menjadi keluarga rampasan. Sementara Umar, orangnya namanya besar, Abu Bakar namanya besar. Maka apa kata Hatib? Dia tulis surat, kemudian dia titip sama seorang perempuan musyrik untuk memberitahukan keluarganya di Mekah bahwa Nabi Muhammad akan mengepung kota Mekah. Agar paling tidak dari surat ini keluarganya itu bisa jaga diri. Kedua, agar hartanya itu dijaga. Sebatas itu. Tapi coba perhatikan bapak saya, kalau sekiranya surat ini sampai ke Mekah dan orang-orang Mekah tiba-tiba menyerang Nabi Muhammad ke Madinah, kira-kira apa yang terjadi? Kalah nggak kaum muslimin? Besar perkaranya. Tapi nggak kalah akal Hatib. Supaya surat ini tidak ketemu, dia titip melalui siapa? Perempuan musyrik. Dia titip. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada Zubair ibn al-Awwam dengan Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, kamu cari di tempat ini seorang perempuan itu dia bawa surat. Kamu ambil surat itu, bawa ke depan saya." Ali ketika ditugaskan oleh Rasulullah, nggak nanya juga Ali, perempuannya bagaimana, pakaiannya bagaimana, kudanya bagaimana, atau untanya bagaimana, dia datang dari arah mana. Ali bin Abi Thalib, begitu Rasulullah mengatakan di tempat ini kamu akan ketemu sama perempuan, perempuan itu bersamanya surat. Ali pergi sama Zubair ibn al-Awwam, dia ketemu, akhirnya benar dari arah kejauhan bapak, dia lihat perempuan, wah kayaknya ini dia perempuan. Akhirnya bercakap dua orang, tapi benar nggak ini perempuan ini dimaksud sama Nabi? Ya. Ciri-cirinya apa? Ya tadi saya lupa gitu kan. Ali juga lupa nanya bagaimana ciri-cirinya, pakaiannya bagaimana. Taib. Begitu dia lihat, dia stop perempuan itu. Stop. Ada apa kata perempuan itu? Keluarkan suratnya. Surat apa kata perempuan? Taib. Barakallahu fiik. Surat apa? Ya karena juga Ali juga nggak tahu juga ini perempuan yang dimaksud sama Nabi atau bukan. Tapi tahunya perempuan keluar dari itu, di tempat itu akan datang perempuan. Jadi nggak ditanya cirinya bagaimana, itu nggak ditanya. Ya itu sikap sahabat dulu ya. Kalau diperintah sama Nabi itu udah pergi. Nggak dia nanya itu bagaimana, kemana saya pergi, ngapain saya harus pergi. Barakallahu fiik. Panjang, nggak jadi dia nanti jihad. Akhirnya perempuan itu dia berkata apa? Surat apa? Saya nggak ada bawa surat, kata perempuan itu. Jangan bohong kamu. Pokoknya kamu itu, di dalam kamu itu ada surat, kata Ali. Enggak ada, kata perempuan itu. Silahkan periksa, kata perempuan itu. Mulai gemeteran Ali juga. Wah benar juga nih. Kalau sekiranya enggak ada bagaimana? Tapi apa kata Zubair ibn al-Awwam? Enggak mungkin. Rasulullah enggak mungkin apa? Berdusta. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini salah satu hukum bapak saya. Salah satu hukum boleh melihat perempuan kalau dalam kondisi mendesak. Ya karena hukum asal laki-laki itu dia tidak boleh melihat kepada perempuan. Karena Rasulullah bersabda, "Afriq basarak." Tundukkan pandanganmu ke bumi ketika menemukan perempuan. Dulu pernah Nabi Muhammad itu memboncengi seorang sahabat. Kemudian datang perempuan dari suku Khutha'am. Suku Khutha'am. Dari Khutha'am, dari daerah Khutha'am.
Dia datang, lalu dia ketika Rasulullah datang naik dengan unta, tiba-tiba perempuan ini memotong jalannya Nabi Muhammad. Karena biasa dulu orang tuh kalau ingin nanya, itu langsung datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini ada perempuan dari Khota'am ingin bertanya kepada siapa? Rasul. Kemudian perempuan ini kebetulan dia enggak menutup wajahnya. Tidak menutup wajahnya. Ini menunjukkan bahwa menutup wajah bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Tapi sepakat para ulama bahwa menutup wajah bagi perempuan itu lebih baik. Enggak ada ulama mengatakan lebih baik buka wajah. Kamunya yang sakit berarti. Pengen lihat wajah istri orang lain. Ya, karena sepakat para ulama menutup wajah bagi perempuan itu baik. Hanya masalah nanti hukum itu berbeda pendapat antara wajib atau sunnah. Lalu enggak ada ulama mengatakan di antara wajib dan sunnah itu hukumnya apa? Budaya. Dia mengatakan hukum menutup wajah bagi perempuan yang sekarang ibu-ibu kita tuh kalau pakai cadar tuh. Sebenarnya itu masih mending, cadar ibu-ibu kita tuh masih mending, kelihatan matanya. Kalau dulu di zaman Nabi itu mereka tuh enggak begitu cara pakai cadarnya. Kalau zaman Nabi itu pakai burdah dari atas ditutup. Ibunda Aisyah itu ketika pernah terjadi fitnah apa? Ifk, dituduh ibunda, dituduh apa? Dituduh berselingkuh, berzina itu. Ibunda Aisyah itu didapati dalam kondisi tertidur, mendengkur. Ibunda Aisyah dalam kondisi mendengkur. Lalu tiba-tiba datang sahabat Nabi Muhammad, melihat ternyata ada perempuan tertinggal dari rombongan. Waktu itu disebutkan pakaiannya mengenakan pakaian hitam, seluruhnya hitam. Makanya ada riwayat mengatakan bahwa di Madinah itu ibu saya, bapak-bapak saya, ibu saya suka ngisi kajian di ibu-ibu soalnya. Iya, di Madinah itu kalau kalau perempuan Madinah itu keluar itu seperti burung gagak hitam. Makanya warna yang paling disukai untuk perempuan itu adalah warna hitam. Karena itu warna yang paling kalem, warna yang paling redup untuk menyembunyikan perhiasan perempuan. Kalau warna kuning berarti nggak boleh dong Ustaz. Jangan bilang berarti. Saya paling nggak suka berarti itu. Berarti begini. Suka berpikir sendiri. Saya mengatakan kadang-kadang begitu. Berarti kalau warna kuning nggak boleh dong. Bukan. Kita mengatakan warna hitam itu lebih baik karena dia lebih menyimpan, dia lebih menyembunyikan. Ya, boleh warna kuning boleh, yang penting jangan kuning cetar. Warna merah boleh, yang penting jangan warna merah cetar. Yang menjadikan pusat perhatian manusia itu begitu lewat, wah si kuning lewat. Ya, apalagi misalkan lagi kita duduk-duduk gitu kan, si kuning lewat. Sudah kuningnya tipis, celana dalamnya kelihatan. Apalagi baju dalamnya kelihatan. Saya nggak bilang kutang bapak saya, baju dalam itu kelihatan bapak saya kadang. Nah, warna hitam itu lebih menyembunyikan. Nah, ibunda Aisyah itu pernah didapati mendengkur. Kemudian apa kata sahabat yang mendapat itu? Dulu karena aku melihat, pernah mengenal semenjak kecilnya itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya beliau diangkut oleh sahabat, diselamatkan. Kalau ini adalah siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang bertanya apakah istri Nabi itu pakai cadar atau bukan, istri Nabi itu seluruhnya menutup wajah. Makanya salah satu syarat untuk orang belajar sama istri Nabi itu harus melalui hijab, karena enggak boleh melihat wajahnya siapa? Istri Nabi Muhammad. Kita harus melalui balik hijab. Makanya dulu kalau ada para sahabat ingin bertanya, itu dia bertanya dari balik hijab. Ya. Misalkan ingin bertanya kepada Bunda Aisyah, dia bertanya dari balik hijab. Karena enggak boleh orang bertemu dengan istri Nabi, dia melihat wajah istri Nabi. Karena dikhawatirkan ada orang-orang yang hatinya sakit, lalu dia bernikmat-nikmat dengan melihat wajah. Nah, itu yang dijaga pada diri istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil-dalil yang seperti ini bapak saya itu perlu dikumpulkan dengan rapi. Karena ada sebagian orang Islam ini juga kadang-kadang saya nggak paham cara berpikirnya.
terlalu tendensi sama wanita bercadar, akhirnya apa? Akhirnya labrak sana labrak sini. Sampai-sampai saya pernah ketemu sama orang, bapak saya marah-marah, mana ada istri Nabi pakai cadar? Ya kamunya nggak belajar masalahnya. Mana ada istri Nabi itu dia nutup diri? Ya kamunya yang nggak paham, karena nggak pernah belajar. Nah ini bapak saya, pemahaman agama kita perlu dirapikan sedikit agar baik hubungan antara muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah. Hubungan jadi nggak baik hanya mungkin tetangganya itu nutup diri pakai warna hitam. Dia bilang apa? Ini dari mana sih? Dari planet mana sih? Dan ini maaf, ini kita perlu sebut. Di Celeng sini masih banyak yang kayak begini. Akhirnya musuhan sesama siapa? Muslim. Padahal masing-masing sholat zuhurnya 4 rakaat, dia juga sholat zuhur 4 rakaat. Hanya masalah pakaian. Apalagi yang musibahnya kalau laki-laki, dia lebih ngeri lihat perempuan yang nutup aurat dan lebih senang lihat perempuan yang buka aurat. Ya, kalau wanita nutup aurat kita cibir tuh kemana-mana. Seluruh satu gang itu kita kenal, kita cibir dia. Begitu ada perempuan, seksinya masya Allah, nggak pernah jadi bahan cibiran. Bahkan kita eluk-elukan, kalau si blok ini cantik istrinya, masya Allah. Baik. Barakallah. Barakallah. Ya namanya bapak-bapak, senangnya begitu kan bapak-bapak ya. Ya. Itu dia tanya, mana suratnya, kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa kata Ali? Dia ancam sama Ali, kalau kamu nggak keluarkan suratnya, saya geledah kamu, saya lepas pakaian kamu. Akhirnya perempuan itu mulai ketakutan. Akhirnya dia buka sabuknya, ternyata surat itu dibalik sabuknya. Benar kata Zubair. Ya Rasulullah, semakin yakin Zubair bahwasanya siapa? Nabi. Tadi mulai agak ketar-ketir, benar nggak Rasul ya? Takut-takut ini perempuan siapa? Salah. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya surat ini dibawa ke hadapan Nabi Muhammad, dibuka sama Rasul. Ternyata surat ini isinya memberitahukan keluarga Hatib di Mekah untuk menjaga diri, karena pasukan kaum muslimin ingin mengepung apa? Mekah. Umar yang baca surat itu, pak saya, itu sudah reot-reot tangannya itu. Panggil dia ya Rasul, panggil dia, biar saya yang bunuh dia. Siapa? Hatib, sahabat Nabi Muhammad. Akhirnya Hatib dipanggil sama Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah bertanya kepada Hatib. Apa pertanyaan Rasulullah? Perhatikan bapak saya. Dari kaedah ini perlu kita kenal. Umar bin Khattab ketika Hatib sudah datang, itu sudah diseret pedangnya. Umar bin Khattab. Ya karena ini berat masalahnya. Kalau surat ini sampai ke Mekah, bisa jadi Mekah itu menyerang siapa? Madinah. Orang-orang musyrik bisa menyerang Madinah. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya di hadapanmu. Ini orang munafik ya Rasul. Karena Umar itu putih-putih, hitam-hitam, itu kalau Umar. Tapi apa kata Rasulullah? Sebentar, sabar dulu kata Rasul. Kita tanya dulu. Nah ini menunjukkan apa? Sikap Nabi Muhammad pak saya. Cross check, tanya dulu sebabnya apa, alasannya apa. Makanya bapak saya, ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, cross check dulu, tanya dulu sebabnya apa. Taib. Ya. Atau ada sesuatu yang kurang kita paham dari saudara kita, tanya dulu. Kamu sama saya agak berbeda. Mungkin kamu punya alasan, saya punya alasan. Enggak apanya, enggak salah saya mendengarkan alasan kamu. Dia berikan alasannya. Atau saya berikan alasan kepada Anda, enggak salah. Kita saling mendengarkan alasan. Begitu seorang muslim harus saling cross check, harus saling tanya-tanya dulu. Ini kadang-kadang kita yang menjadi penyakitnya sosial kita itu apa? Suka memvonis kadang-kadang. Taib, suka memvonis, suka mengatakan begini, sudah begini. Taib. Ini dari manusia mana, planet mana, ini kelompok mana, segala macam. Sudah divonis duluan orang. Taib. Nah, ya, enggak sehat kan hubungan sosial yang kayak begini. Akhirnya Rasulullah apakah? Sabar wahai Umar. Tanya dulu. Rasulullah bertanya kepada Hatib. Apa pertanyaan Rasulullah? Ma hamalaka an taf'ala hadza ya Hatib? Apa kata Nabi Muhammad? Setega apa engkau wahai Hatib membocorkan rencana kita? Sallallahu alaihi wasallam. Ini berat ini.
Ini kalau saya dengarkan Rasulullah bertanya begini, ini nangis saya ini. Apa kata Nabi Muhammad? Setega apa engkau mau membocorkan keberangkatan kita ke Makkah? Apa kata Hatib? Hatib menjawab, ya Rasulullah, saya bukan tidak beriman tentang kerasulanmu, saya yakin tentang kerasulanmu. Saya bukan tidak yakin tentang Islam, saya sangat yakin tentang Islam. Baik. Saya bukan tidak yakin tentang janji-janjimu, saya yakin tentang janji-janjimu. Tapi apa kata Hatib? Hanya saya ingin tulis surat ini demi untuk menjaga harta dan keluarga saya. Lalu apa kata Rasulullah? Benar, kata Rasulullah. Benar maksudnya apa? Biarkan dia wahai Umar. Biarkan dia wahai Umar. Maka turunlah ayat. Turunlah ayat yang mempernyatakan tentang sikapnya siapa? Hatib. Iya. Makanya Allah menyebutkan bahwa perbuatan Hatib ini disebut zalim. Nah, maka itulah para ulama menyusun sebuah kaidah. Kalau loyalitas dengan orang kafir itu dalam 4 ikatan tadi, mahabbah, mawaddah, kemudian apa lagi? Nusrah, kemudian apa? Ridha, yang semua itu turun ke hati, maka ini bisa membatalkan keislaman. Ya sama seperti misalkan negara misalkan minta tolong kepada orang kafir untuk apa? Misalkan menyerang negara Islam. Ya sama seperti itu kasus contoh-contohnya. Baik. Kemudian kedua yaitu apa? Berloyalitas dengan orang kafir tetapi sebatas hubungan dunia. Dia membangun cinta dan kasih tetapi sebatas dunia. Nah, yang seperti ini digolongkan ke dalam dosa besar. Barakallahu fiik. Nah, ini hadis yang kita baca Bapak saya. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi dia. Bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Bersaksi bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bersaksi bahwasanya surga itu benar. Bersaksi bahwa neraka itu benar. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga seberapapun amalan dia. Ini menunjukkan bahwa esensi tauhid, urgensi tauhid, kemurnian tauhid itu memberikan efek besar kepada seseorang. Amalannya sedikit tetapi tauhidnya selamat, maka itu surga. Nah, maka perlu kita jaga kemurnian tauhid ini, perlu kita jaga dari kerusakan-kerusakannya. Yang merusaknya seperti tadi, ya. Loyalitas, berlepas diri yang kadang tidak mengetahui, dan kedua juga dari bentuk-bentuk yang lain. Taib. Mungkin saya tutup. Ya, di sini berarti apa yang pertama Pak saya? Syahadatain, yaitu syahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nah, syahadat la ilaha illallah ini Bapak saya itu dia memiliki rukun. Apa rukunnya kemarin? Ada 2 rukun. La ilaha, rukunnya itu menafikan. Tidak ada sesembahan, semua dinafikan. Mau uang, mau harta, mau waktu, mau manusia, mau patung, mau berhala, tidak ada sesembahan. Lalu ditetapkan illallah, kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Baik. Kemudian saya tutup Bapak saya, nanti kita lanjut lagi. Syahadatain ini atau syahadat la ilaha illallah, ada ulama yang menyusun dalam bentuk bait syair, syarat-syaratnya dalam bentuk bait syair. Sebagian para ulama menyebutkan dalam bentuk syair syurutuha bin nassi qul thamaniyah. Syarat-syarat la ilaha illallah berdasarkan nas itu katakan ada 8. Ada berapa? Ada 8. Syurutuha bin nassi qul thamaniyah al-ilmu wal yaqin wa ikhlasun niyah. Yang pertama yaitu ilmu, mempelajari la ilaha illallah. Kemudian kedua, yakin, yaitu meyakini la ilaha illallah. Kemudian ketiga, mengikhlaskan niat ketika mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, tidak ada maksud-maksudnya lain, maka dia masuk surga. Bukan karena tekanan, bukan karena ingin apa. Ya karena dulu ada orang ingin masuk Islam itu karena ada ingin aman. Ingin aman. Dia muslim, tapi tentu kekuatan keislamannya itu berdasarkan niatnya. Mengucapkan la ilaha illallah dengan niat yang ikhlas, surga.
Kemudian rabi'uha as-sidqu yalihi al-khamisu huwa qiyadu wal qabulus sadisu, kata ulama. Yang keempat, membenarkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai diragukan, sedikit pun jangan sampai. La ilaha illallah itu apa? Benar. Kemudian yang kelima, inqiyad, patuh dan tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian il-qabul, menerima kalimat ini. Setelah patuh dan tunduk, menerima. Kemudian wasabiul hubbu lima lahu hud minal ma'ani fa'malan bima thabat. Kemudian ketujuh, mencintai kalimat ini dan mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat ini. Itu syarat dari apa? La ilaha illallah. Mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang saya katakan, organisasi kamu apapun, kalau dia muslim, kamu wajib untuk cinta sama dia. Begitu artinya. Taib. Ya. Jangan karena organisasi kamu ini, nanti organisasi orang itu akhirnya apa? Gontok-gontokan. Karena di satu musalla, bapak saya, di satu musalla ini orang yang dari luar organisasinya ngajak lagi apa? Lagi mengadakan pengajian. Datang dipersekusi orang. Dengan sombongnya dia pakai baju kebesaran organisasinya, dia datang. Dia bentak-bentak orang. Padahal yang dibentak itu siapa? Pernah enggak dia begitu sama orang non muslim? Pernah enggak begitu dia sama orang non muslim, bapak saya? Dibentak-bentaknya, kamu. Itu saya pernah lihat di potongan video. Dengan gayanya dia pakai bajunya. Baju apa? Kebesaran. Baju kebesaran, maksud baju ketokohannya. La ilaha illallah. Barakallah. Apa susahnya buat tenang? Kalau enggak setuju bilang, di sini enggak boleh mengadakan pengaji. Saudaraku, di sini tidak boleh. Apa susahnya buat tenang? Kalau kamu enggak setuju sama dia, kamu ngadain pengajian di tempat lain. Saya bersaudara sama antum, tapi maaf di musholla antum enggak boleh, enggak dapat izin misal begitu. Ya enggak apa-apa. Karena kita enggak dapat izin, ya udah, kita mundur. Enggak apa-apa. Yang penting caranya baik. Bukan datang kayak TNI dia, kayak polisi dia datang. Sepatunya masuk. Dipersekusi orang. Bahkan sampai main pukul, bahkan mau nendang orang. Padahal yang mau ditendang siapa? Ada apa sih dengan kita hari ini umat Islam, bapak saya? Barakallahu fiik. Taib. Yang ketujuh kata para ulama, mencintai kalimat ini dan mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian minal ma'ani fa'malan bima thabat. Cintai makna-makna kalimat ini agar engkau kokoh istiqamah. Wasamin, kedelapan kata para ulama, al-bughdu lima yu'badu min dunal ilahi fa'aqalanha ya fatin, kata ulama. Yaitu apa? Kedelapan, membenci orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka berakallah wahai kamu orang-orang yang cerdas. Kamu tahu siapa yang menyembah Allah, siapa yang tidak menyembah Allah. Nah, di dua bait ini agak meninggi suara saya ya. Soalnya di dua bait ini yang kadang-kadang masih apa? Masih agak sedikit apa ya? Kesalahan di dalam pengamalan. Ya, maka kita berdoa kepada Allah. Semoga kondisi umat Islam diperbaiki, dibenahi, persaudaraan kita semakin dikuatkan. Ya, tidak dengan masalah-masalah kecil lalu persaudaraan kita menjadi apa? Menjadi renggang. Maka salah satu konsep untuk itu Pak saya, coba sering-sering tebar senyum. Itu aja sebenarnya. Sering-sering tebar senyum. Misalkan ana bermasalah sama antum, misalkan kebetulan antum temuin ana, misalkan Sultan itu enggak kunut subuh, misalkan begitu. Misalkan antum kunut subuh, cobalah tebar senyum, coba. Kira-kira ketengkar enggak kita kira-kira? Kalau kita tebar senyum misalkan begitu. Ini kadang-kadang kita mulai dari baru ketemu udah macem. Ya gimana enggak kita musuhan bapak saya? Gimana enggak kita musuhan? Akhirnya kan kebelok akhirnya. Kebelok kan akhirnya. Apalagi kalau kita lagi duduk-duduk di pos ronda kadang-kadang yang lewat. Ya kadang-kadang saling bacemin begini. Padahal sama-sama orang Islam. Akhirnya enggak ada yang salam akhirnya. Yang duduk enggak ngucapin salam, yang jalan juga enggak ngucapin
Yang jalan juga nggak berani mengucapin salam, sudah tahu masalahnya, dilototin dari pos ronda. Wah, si pula datang. Begitu. Ya. Padahal Rasulullah itu kalau mengucapin salam itu apa? Rahmat kalau mengucapin salam itu. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ini yang kita perlu benahi Bapak saya. Ini perlu kita benahi. Karena di dalam salam itu luar biasa. Ada cinta, ada kasih. Makanya Rasulullah itu pernah didatangi oleh seseorang. Datang ke hadapan Nabi Muhammad. Lalu orang ini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nabi Muhammad menjawab, Waalaikumsalam. Dia duduk di sisi Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, Laka 10. Bagi kamu 10 pahala. Orang kedua datang. Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab sama Nabi Muhammad, Waalaikumsalam warahmatullah. Dia duduk di sisi Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata sama dia, Laka 20. Bagi kamu 20 pahala. Orang terakhir datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan oleh Rasulullah, Laka 30 ta'ala. Bagi kamu itu 30 pahala sempurna. Itu ngucapin salam apa saya sampai sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahala itu sempurna itu. Ya mana kita dapat 30.000 percuma-cuma itu? 30.000, 300.000. Ada orang duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Cakep kan umat Islam kalau begini. Bukan saling bacem-bacemin gitu kan. Iya. Paling tidaklah Assalamualaikum paling jauh. Iya. Tayyib, Assalamualaikum gitu. Enggak apa-apa karena itu Indonesia lah begitu ya. Enggak mesti orang Assalamualaikum, enggak mesti lah begitu. Ya namanya kita orang Indonesia gitu kan. Orang Indonesia kan ya Assalamualaikum, ya khalas sudah terpenuhi. Karena kalau orang Arab itu begitu kalau ucapin salam apa saya, ditegur kita. Karena di kampus itu saking bercandanya dosen itu, karena dia ingin mencandai orang Indonesia, dia ketuk pintu kampus. Assalamualaikum. Orang Arab. Ya orang Arab. Biasanya orang Arab bagaimana? Assalamualaikum. Nah gitu. Waalaikumsalam. Kaifa hal? Kayak gitu kalau orang Arab. Nah, kalau kita Indonesia ya Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, khalas sudah cukup. Baik. Nah kan kalau begitu kan aman, nyaman, tenang. Ya. Tumbuh rasa kasih, tumbuh rasa cinta. Nah ini Bapak saya. Jadi terakhir kita memperbaiki hubungan sesama muslim dan kita membenahi hubungan sesama non-muslim. Kita memperbaiki hubungan kita sesama muslim, kita merapikan hubungan kita sesama non-muslim. Ada batasan-batasan yang harus kita tidak boleh langgar di situ. Baik, insyaallah kita ketemu nanti di syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dengan syarat-syaratnya nanti kita akan sebutkan di pelajaran berikutnya. Yang hadir semoga diberikan kesehatan, diberikan al-afiat, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kelapangan waktu. Dari karunia-karunia itu kita bisa bertemu kembali nanti di pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Ada pertanyaan? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kuffara wal musyrikin. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.